Implementasi testing Mobo Asus X456U dengan prosesor Intel Core i5 dengan RAM DDR4 Dual VGA untuk pengemasan tanggal 20 Februari 2025. Oke, Mobo masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall. Kita ada baterai, speaker, SSD, port USB dan port HDD, CDRW, WiFi card, heatsink, dan fan. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Sebelum kita melakukan tes charging, kita tekan tombol power. Oke, Mobo nyala. Mobo booting. Oke, Mobo running, Mobo bisa masuk ke dalam Windows. Sebelum kita tes, kita cek dulu untuk penampakan Mobonya. Mobo masih clean. Kita segel di area sini. Mobo clean, belum ada bercak di service. Untuk RAM-nya sendiri menggunakan RAM DDR4. Untuk nanti prosesornya Core i5 Gen 6. Oke, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita tes navigasinya dulu untuk mousepad. Mousepad berfungsi dengan normal. Kursor jalan. Oke. Untuk kemudian kita cek untuk tes charging. Kita cek persentase baterai. Baterai di 45%. Kita coba colokkan cas. Selama pengetesan video. Kita colok cas. Ya, indikator cas nyala. Notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu, kemudian kita cek spesifikasi. Untuk cek spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model X456UR dengan prosesor Intel Core i5 6200U dengan memori terinstall 8GB, 4GB internal, 4GB eksternal DDR4 dengan display adaptor utama Intel HD Graphics 520 dan di dual VGA-nya ada Nvidia GeForce 930MX. Sound input ada speaker connection smart audio HD dan port input ada mouse, keyboard, HIDI-to-C device dan Asus wireless radio control. Untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek display adaptor dengan buka setting. Kita pilih sistem and display. Oke, kita adjust brightness untuk display adaptor utama. Kita display adaptor utama. Oke, untuk kemudian kita tes untuk port HDMI dan port VGA. Untuk port HDMI kita menggunakan dual screen monitor. Untuk testingnya kita pasangkan dulu untuk port HDMI-nya. Oke, port HDMI terpasang. Kita tunggu dual screen on. Ya, port HDMI terpasang, dual screen on. Oke, kita tunggu untuk monitornya nyala. Oke, monitor masih belum nyala. Kabel HDMI-nya agak bermasalah. Kita cek ulang. Kita pasangkan dulu untuk port HDMI-nya. Ya, port HDMI terpasang.
Tes port HDMI oke. Bentar. In. Ya, dual screen on. Tes port HDMI oke, kita eject. Untuk tes berikutnya kita testing untuk port VGA. Untuk port VGA kita pasangkan lagi. Port VGA terpasang. Dual screen on juga. Tes port HDMI oke, tes port HDMI VGA oke. Kita eject. Tes display adaptor oke. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional speaker. Kita cek lewat audio. Kita putar dulu untuk videonya. Kita tes untuk audionya atau speaker. Kita adjust volume. Ya, speaker bunyi. Tes audio oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card. WiFi card bisa nyala atau tidak untuk WiFi-nya. WiFi terdeteksi, kita coba untuk konekkan. Kita masukkan password. Kita masukkan password dengan dengan keyboard internal. Oke, kita coba untuk masukkan password. Ya, keyboard sudah berfungsi. Kita yang intervensi, memasukkan password ulang. Beraltannya. Ya, jaringan sudah terkoneksi. WiFi sudah terconnected. Kita tutup untuk WiFi-nya. Kita coba tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Tes WiFi card oke, tes browsing oke. Kita tutup untuk Google Chrome. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional CD/RW dan port USB. Kita buka lewat file kita testing untuk fungsional flexi LED dan sudah nyala, tinggal kamera. Kita tes kamera webcamnya. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes flexi LED oke. Kemudian kita tes untuk fungsional CD/RW dan port USB. Kita buka lewat File Explorer. Pilih disk PC. CD/RW terdeteksi di File Explorer. Coba kita eject lewat File Explorer untuk CD/RW.
Untuk ALT ini. Ya, CDR keluar, tes CDRW oke. Itu kemudian kita tes untuk port USB. Untuk port USB kita menggunakan harddisk eksternal, kita colok di secondary port sebelah kanan. Port USB sebelah kanan oke, USB terbaca, kita eject. Untuk tes berikutnya kita tes untuk port USB sebelah kiri atau port USB di mainboard utama. Tes port USB 1. Tes port USB 1 oke, USB terbaca, kita eject. Tes port USB kedua. Port Type C. Untuk tes port Type C kita menggunakan OTG. Kita pasangkan dulu untuk OTG-nya. Ya, OTG sudah terpasang, kita colok untuk port USB kedua atau port Type C. Ya, port Type C terbaca, SSI terbaca, kita eject. Tes all port oke, tes CDRW oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai di 53% naik. Kita lepaskan cas. Mobil masih nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 54%, tes charging oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, mobil Asus X456UR dengan prosesor Intel Core i5 Dual VGA dan RAM DDR4 tertes oke. Mobil siap kirim.